Amen. Berikan tepuk tangan dulu yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang boleh memperkenankan pertemuan malam hari ini, dan saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu, dan seluruh rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Markus Maukari. Saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini saya ada di Manado yang kedua kali. Yang pertama tahun 2018, tapi karena COVID tidak datang lagi. Dan atas perkenanan Tuhan, baru kali ini saya ada kembali di Manado untuk 2 minggu. Nanti hari Senin tanggal 22 Juli saya akan ke Surabaya. Lalu kemudian hari Rabu kembali ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan jika Tuhan berkenan, saya hadir di sini berarti pastor di sini pun harus hadir di Kupang. Baik, puji Tuhan, saya sudah berkeluarga. Istri saya dari Medan, Boru Sinaga. Kulitnya putih persis sama dengan saudara di sini. Saya yang beda. Puji Tuhan, saya juga sedang berintis jemaat di Kota Kupang. Saya dari Gereja Kemanusiaan Indonesia, atau dulu dikenal dengan nama SEDI. Ya, kami sedang berintis gereja jemaat Pos PI Pintu Elok Kupang, dan saya keluar, istri yang jaga, dan konfirmasi bahwa jika tidak ada halangan hari Jumat ini sudah mulai ada cor tiang gereja. Mohon dukungan doa sehingga pastor nanti ke sana sudah ada tempat menginap, tidak perlu di hotel, karena gereja kita di pinggir pantai dekat pelabuhan di atas gunung, dan view-nya keren sekali. Jadi orang yang sakit jiwa sampai di sana belum doa udah sembuh, karena view-nya keren. Baik, puji Tuhan. Saya juga punya channel YouTube Pendeta Markus Maukari. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya, saya pikir itu sudah banyak, tapi sampai sekarang ini belum masuk. Yang penting Injil bisa didengar oleh semua orang. Tapi kalau ada yang paham untuk monetisasinya, tolong bantu suruh saya nambah. Baik, saudara-saudara yang terkasih, cukup sampai di situ dulu. Nanti habis ibadah, habis saya khotbah, kalau masih ada waktu saya boleh nyanyi. Ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita di dalam suratan Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, dan jemaat Tuhan membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab di tangan saya adalah terjemahan baru edisi 2. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, dan jemaat Tuhan membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Tidak keberatan saya mengundang kita sekali lagi berdiri untuk membaca firman Tuhan. Saya baca ayat 1 sampai 5, dan Bapak Ibu Saudara ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah
kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Lanjut ayat 6-8 oleh jemaat Tuhan. 2, 3 mulai. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan dan silakan dulu kembali. Jemaat kekasih, izinkan saya kembali bacakan buat kita ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Garis bawah kalimat, itulah ibadahmu yang sejati. Malam ini saya akan bicara tentang ibadah yang sejati. Apakah ibadah itu? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak boleh mempersempit pengertian ibadah. Ibadah tidak hanya sekedar di dalam ruang gereja. Ibadah tidak sekedar susunan satu liturgi. Ibadah tidak sekedar datang lompat-lompat, angkat tangan, turun tangan, angkat tangan, selesai dan kita bilang itu ibadah. Bicara tentang ibadah, bicara tentang relasi dengan Tuhan. Bicara tentang ibadah, bicara tentang hubungan. Berarti kalau bicara tentang hubungan dengan Tuhan dalam hal ibadah, tidak terbatas di ruangan, di dalam ruangan, di luar ruangan, ibadah terus berjalan. Karena ibadah bicara tentang hubungan. Kalau kita membangun hubungan, suami istri membangun hubungan, apakah hubungan hanya dibangun di dalam rumah, dan di luar rumah tidak dibangun? Kalau hubungan hanya dibangun dalam rumah dan tidak dibangun di luar rumah, maka perselingkuhan akan terjadi di mana-mana. Karena hubungan tidak dibangun secara terus-menerus. Maka dalam hubungan kita dengan Tuhan, bicara soal ibadah, itu bicara melampaui waktu, melampaui ruang, melampaui batas-batas yang dibangun oleh manusia. Dia berkepanjangan, dia terus-menerus sampai kita berjumpa dengan Dia yang kita sayangi, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang ibadah, maka dalam ibadah kita harus ada tanda-tanda yang menandai ibadah itu, yang menunjukkan bahwa ibadah kita bukan sekedar rutinitas. Ibadah kita bukan sekedar ibadah, tetapi ada lebih dari itu. Maka saya temukan ada 3 ciri, ada 3 unsur yang menandai ibadah kita. Kalau 3 unsur ini tidak menandai ibadah kita, salah satu tidak ada di dalam, maka ibadah kita pincang dan kemungkinan ibadah kita itu keluar daripada jalur. Saudara bayangkan kalau kereta api keluar dari jalur dan relnya, apa yang terjadi? Demikian juga ibadah kita. Saya percaya bahwa pada malam hari ini Roh Kudus akan memberikan kita pengertian untuk mengerti, untuk memahami apa itu ibadah. Sehingga kita tidak hanya mengharapkan ibadah pada hari Minggu, kita tidak hanya mengharapkan ibadah pada ibadah tengah minggu, kita tidak hanya mengharapkan ibadah pada doa dan puasa, tapi lebih daripada itu sikap kita, kepala kita, tubuh kita, semua bagian dari ujung rambut kepala kita sampai ujung kaki kita, semuanya adalah ibadah. Mulut yang berbicara harusnya ibadah, tangan yang bekerja harusnya ibadah. Apapun yang kita lakukan kata Alkitab, lakukan untuk Tuhan, berarti itu beribadah. Nah, saudara yang saja kita sekalian melihat 3 perkara penting yang menjadikan ibadah itu ibadah yang sejati. Yang pertama, tadi kita sudah baca dalam ayat 1, dia berkata, saudara-saudara dari kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Maka yang pertama, karena pada persembahan, itu berarti ibadah yang sejati. Pertama, unsur pertama atau ibadah yang sejati ditandai dengan persembahan. Bilang orang di sebelah saudara,
Ibadah yang sejati ditandai dengan persembahan. Ibadah yang sejati ditandai dengan mempersembahkan sesuatu. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, blok benang merahnya nyambung. Bahwa dalam perjanjian lama ditekankan persembahan, dalam perjanjian baru pun ditekankan persembahan. Dalam kitab perjanjian lama dikatakan, jika kamu datang kepada Allah, jangan datang dengan tangan hampa. Kamu datang mempersembahkan sesuatu. Dalam perjanjian baru ditekankan persembahan paling utama adalah hidup kita. Kalau hidup sudah dipersembahkan, maka harta paling gampang. Kalau orang sudah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, gembala tidak usah ngomong uang, pasti dia mau persembahkan uang untuk Tuhan. Karena hidupnya saja diserahkan, apalagi harta, benda dan kekayaan lainnya. Amin, saudara. Nah, mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Dan dasar daripada persembahan bukan balas jasa. Dasar dari persembahan adalah karena kemurahan Allah. Dan saudara, kalau saudara baca surat Roma itu dianggap sebagai surat Injil selain Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena surat Roma berbicara tentang dosa manusia, bagaimana dosa mulai mengkumpul memperhamba manusia, lalu turun tangan Tuhan menyelesaikan dosa lewat kematian Kristus di kayu salib. Dan mulai dari pasal 12 sampai pasal 16 bicara tentang tanggung jawab manusia yang telah beroleh kemurahan dari Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemurahan Allah itu betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya, tak terselangi oleh akal dan pikiran manusia. Amin. Kemurahan Allah itulah yang menyelamatkan saudara dan saya dari dosa dan hukuman dosa. Saya mau bertanya kepada saudara, kapan saudara mengalami kasih karunia Allah? Kapan kasih Allah dinyatakan? Kasih Allah dinyatakan kepada kita bukan ketika kita menjadi worship leader, bukan ketika kita menjadi orang Kristen, bukan ketika kita menjadi pemain musik hebat, bukan ketika kita menjadi penyanyi kor. Tapi Roma 5:8 berkata, kasih Allah dinyatakan bagi kita tatkala kita ada di dalam keadaan berdosa. Inilah hebatnya Tuhan Allah kita. Dia pemulung sejati. Dia mulung kita dari sampah dosa, lalu dibentuknya kembali serupa dengan gambarnya, atau yang saudara-saudara kita katakan Idul Fitrah. Idul Fitrah atau Idul Fitri itu berupaya dikembalikan kepada gambar yang semula. Berarti orang Kristen juga beridul Fitri, artinya dikembalikan kepada gambar semula. Dan itulah pekerjaan Tuhan, dan kita tidak bisa membalasnya. Kita tidak bisa melarikan diri dari hukuman itu. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 3 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 3 berkata, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kemurahan Allah yang tidak bisa balas. Kemurahan Allah yang diterima tanpa andil kita. Kemurahan Allah yang diterima tanpa jasa kita. Semua yang kita terima adalah jasa Yesus. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Maka beberapa kakak beberapa tempat saya menekankan, masuk surga dapat hidup kekal adalah urusan Tuhan Yesus, adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Tidak ada campur tangan dari manusia, tapi hal dapat ubah, hal dapat mahkota pahala, harus ada usaha dari kita. Nah, saudara-saudara, jadi dasar daripada beribadah, mempersembahkan tubuh, dasarnya adalah karena kemurahan Allah. Yang kedua, tubuh yang dipersembahkan. Tubuh yang dipersembahkan dengan 3 persyaratan. Tubuh yang pertama harus kudus, harus hidup. Yang kedua kudus. Yang ketiga berkenan kepada Allah. Saya permisi tanya, saya khotbah berapa lama? Saya seorang dosen, saya mengajar, dan ada sisi kontrak belajar, kontrak mata kuliah. Dan saya juga mau kontrak dengan saudara malam ini. Takutnya habis khotbah saudara tidak undang lagi. Dan saudara-saudara yang dikasih pada saya paham. Ya, saya tidak punya karunia pendengaran, penglihatan, tapi saya paham. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, persembahan tubuh yang pertama, tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup memiliki 2 pengertian. Yang pertama, hidup dalam keadaan sebenarnya, dalam pengertian sebenarnya, dan hidup yang kedua adalah berpengertian dinamis. Hidup yang pertama adalah hidup dalam keadaan sebenarnya, bicara tentang kuantitas. Artinya apa? Hanya orang hidup yang bisa memuliakan Allah. Orang mati tidak bisa memuliakan Allah. Tubuh yang hidup jadi
perjanjian baru korban binatang, tapi dalam perjanjian lama korban binatang, dalam perjanjian baru dalam hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan dipersembahkan bukan bangkai, bukan mayat, tapi hidup, benar-benar hidup yang masih bernafas. Cek orang di sebelah saudara, masih bernafas di Anda. Jadi saudara yang kekasih, yang dipersembahkan kepada Allah bukan bangkai, bukan jenazah. Pernah tidak saudara menghadiri sebuah pemakaman, lalu pendeta berkata, saudara kekasih, mari kita persembahkan jenazah almarhum Lazarus ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan bentuk dan pakai sesuai dengan kehendak. Hanya orang hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Alkitab berkata, dalam dunia orang mati, orang tidak lagi bersyukur. Dalam dunia orang mati, orang tidak lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Pernah nggak saudara jalan seorang diri sendirian pada tengah malam lewat pekuburan, lalu tiba-tiba orang nyanyi, oh Yerusalem, oh mulia. Kira-kira saudara dapat nyanyi atau apa yang sudah lakukan? Pasti berteriak karena Yesus sudah pergi dan tidak muncul kembali di tempat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam keadaan sebenarnya, tubuh yang hidup, yang masih fresh, yang masih bisa berlomba memuji Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak peduli pendeta mengkritik pendeta hanya gara-gara cara orang memuji Tuhan. Mau saudara berdiri lurus-lurus, kalau itu menyenangkan hatimu silahkan. Kalau saudara berdiri hanya berdiri tegak saja, amin amin. Dan kalau itu membuat saudara nyaman beribadah dengan Tuhan, silakan. Tapi kalau ada orang lompat-lompat batang atau di plafon lupa turun, tapi itu nyaman buat dia, silakan. Ngapain kita persoalkan cara beribadah orang dan menganggap diri kita paling benar? Siapa yang memberikan saudara SK menjadi hakim untuk menghakimi gereja, untuk menghakimi sesama? Inilah kekurangan kita. Maka doa Yesus supaya mereka satu sampai hari ini kemungkinan belum terjawab. Yang bikin tidak terjawab adalah pendeta-pendeta. Yang bikin tidak terjawab adalah penafsir-penafsir Injil yang menafsirkan sesukanya, lalu membenarkan diri pada penafsiran itu, dan karena dia paling benar dari orang lain salah semua, salah menafsir semua katanya. Tapi saya percaya di sini tidak, amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak penting orang mau bilang apa. Daud tidak peduli, dia lompat sampai telanjang. Telanjang bukan bugil, tetapi dia pakai apa? Yang di dalam saja. Kalau sekarang kan CD, dulu Didi. Nah, Didi dilihat Adidi. Nah saudara-saudara, tidak peduli apa kata istri Daud. Daud tidak peduli. Dia lompat berlari memuji Tuhan sampai kayak orang gila. Nah saudara yang kekasih, kalau kita memuji Tuhan, kalau orang belum bilang kita gila, belum pas. Harus orang bilang gila tuh worship leader, gila tuh pemain musik, gila tuh pengkhotbah, gila. Pokoknya gila-gilaan buat Tuhan. Dan saya tadi perhatikan pujian yang luar biasa. Memang mana ada orang yang bisa dikalahkan dalam hal memuji Tuhan. Saya sudah keliling setengah dari Indonesia, dan saya melihat Manado memuji Tuhan, belum ada tandingan. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memuji dan bersorak bagi Tuhan, tidak peduli orang mau bilang. Dan saya perhatikan cara kita memuji Tuhan, membuat itu gula darah bingung, bikin diabetes bingung, dia kolesterol bingung, asam urat bingung, sampai om-om berbisik ketemu mau keluar. Dan hentakan sakit kita yang luar biasa. Apalagi katakan Allah bangkit, musuhnya dikalahkan, diabetes bingung. Saudara, Alkitab tidak pernah berkata orang diam dan tembok roboh. Alkitab tidak berkata Yosafat diam, musuh hancur. Alkitab tidak berkata Paulus diam dan penjara bergoyang, tidak. Ternyata semuanya memuji Tuhan. Semuanya memuji Tuhan. Di sini letak kemenangan kita, puji-pujian kepada Allah. Maka jangan dengar apa kata pendeta, dengar apa kata firman Tuhan. Jangan dengar apa kata teolog, dengar apa kata firman Tuhan. Para teolog perlu banyak bicara, hidupnya begitu-begitu juga. Depan kita kelihatan suci, di belakang simpanan banyak. Jadi tidak usah pusing, tidak usah peduli dengan apa kata orang.
katakan, ketika kamu sibuk melayani, setan tertawa. Ketika kamu sibuk buat banyak program, dia senyum. Tapi ketika kamu berdoa dan bersorak menyanyi, dia gemetar. Buat apa program banyak-banyak? Tapi setan juga banyak. Dia program 2 saja, tapi menggetarkan satu kampung setan. Sampai dia berkata, kau datang ke sini menyiksakan, pergilah. Aku tahu siapa kau, kudus dari Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi tubuh yang masih fresh, tubuh yang masih kuat, kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan kasih tubuh yang setengah-setengah. Suatu waktu seorang gembala mengunjungi jemaat yang sedang sakit dan dirawat di ICU di rumah sakit. Sampai di sana, jemaat yang sekarang lagi pakai oksigen, dia berkata, Pak Pendeta, kalau saya sembuh, Pak, saya akan jadi worship leader, saya akan melayani Tuhan. Pendeta berkata, oke, terima kasih, kan, bagus sekali. Kalau harus doa, pendeta keluar, dan sebelum keluar, pendeta sebelum meninggalkan dia, pendeta berkata, saya punya hadiah buat kamu. Dikasih bunga mawar, dikasih bunga mawar kepada yang sakit ini. Lalu yang sakit ini tersinggung atas pemberian Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya tersinggung dengan pemberian Bapak. Kenapa? Bapak katakan saya bunga mawar yang sudah naik, harusnya yang fresh. Pendeta bilang, kamu tersinggung dengan saya kasih bunga mawar? Kamu tersinggung? Betapa sakit hatimu saya berikan bunga mawar. Bayangkan betapa sakit hati Tuhan melihat kau setelah sudah tidak bisa apa-apa, belum mau melayani Tuhan. Kau mau kasih model begitu? Ingat dulu waktu kau kuliah, saya menawarkan jadi majelis gereja, kau berkata selesai kuliah. Sehabis kuliah ini sudah, saya menawarkan, kau bilang tunggu cari kerja. Setelah bekerja, saya menawarkan, kau bilang tunggu saya menikah. Setelah menikah punya anak, saya tawarkan, kau bilang susah Pak, tunggu sampai anak-anak besar, kayak kecil-kecil ngurusnya susah. Dan sampai akhirnya kau sakit dulu, baru kau mengaku melayani Tuhan. Mengapa harus tunggu sakit dulu baru ambil keputusan melayani? Oke, tidak apa-apa lah. Tapi kalau sudah pincang-pincang, sudah kena stroke, baru naik di badan, gimana itu? Kenapa yang tidak bagus harus kita kasih? Anak yang cakap, anak yang ganteng kita kasih ke dokter, tapi anak yang kasih yang ingin jadi pendeta. Kenapa kita kasih yang bagus untuk Tuhan? Kasih tubuh yang fresh. Kalau memang ada alat bantu lain yang membuat saya bisa fresh, saya fresh untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan. Kadang-kadang berkhotbah 2 minggu full, 1 bulan full. Selain saya berdoa, saya minum Vatican Spirit supaya makin fit. Saudara, saya minum Vatican Spirit, fitnya luar biasa. Setelah 2 minggu teka. Karena kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya mau kasih yang terbaik. Maka setiap di rumah saya berhadapan dengan cermin, saya berkhotbah dengan cermin untuk melihat bagaimana ekspresi wajah saya, supaya kasih yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bagaimana kalau orang melihat saya kalau tidak punya ekspresi dalam berkhotbah, saudara berkata sekali dan seumur hidup tidak akan hadir di tempat ini. Bayangkan dalam buka sangat kayak begitu, saya kata saudara, Tuhan luar biasa. Amin. Itu yang khotbah kayak gitu, anak bapak pulang setan. Tapi kalau khotbah apa kabar saudara, luar biasa. Memang saya orang hitam, begini harus banyak senyum, harus banyak terbuka gini. Kalau saya khotbah tiba-tiba mati lampu, saudara tidak akan jumpa saya. Saudara tidak akan pernah jumpa saya. Kecuali saya begini, tidak. Harus kelihatan juga. Berterima dulu. Saya tidak makasih yang terbaik untuk khotbah di sini saja. 3 hari yang lalu itu saya persiapkan sebaik mungkin hingga khotbah tanpa lihat teks. Saya hafal semua. Titik komanya saya hafal semua. Kalau melihat teks setengah mati. Saudara-saudara yang kasih, jadi kita. Tapi jangan ya.
tiba-tiba konsep potnya terbang, tolong dong ambil. Jadi intinya apa? Intinya kita harus berikan yang terbaik. Saya setuju sekali dengan lagu yang mengatakan, bila saatnya nanti, sama-sama, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ketika pastor saya duduk pegang tongkat di usia 100, bukan 70, bukan 105. Lalu saya hanya melihat buah-buah yang selama ini saya tabur, wah sudah berhasil. Sehingga datang anak-anak rohani kita dan berkata, tuh opa sudah umur 103 tahun, mati tidak, hidup tidak, terserah. Opa itu setia melayani Tuhan sampai hari ini. Maka mama bisa melayani Tuhan karena opa dan oma. Sambil opa berdiri, haleluya. Jadi kasih yang betul untuk Tuhan. Mau mati. Saya berkata yang baik, saya mati di mimbar daripada mati di rumah sakit atau mati di rumah. Mati di sini. Tapi saya berdoa sama Tuhan jangan sampai tahun-tahun mimbar. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dari tubuh yang kuat, tubuh yang presa yang kita berikan oleh Tuhan. Kemudian tubuh yang hidup dalam pengertian dinamis. Dinamis ini adalah berkaitan dengan rohnya, sehingga tidak bergantung pada fisiknya. Biarpun kakinya patah sebelah, dia tetap bersorak-sorak sampai dilupa kalau tongkat sudah nyangsang di atas. Memuji Tuhan tidak mengenal usia. Walaupun sudah oma-oma, tapi semangat memuji Tuhan luar biasa. Orang NTT bilang top, you know top, tua ompong pel. Walaupun sudah tua ompong pel, tapi seorang opa di Kupang sudah tua umurnya itu sudah 80-an. Tapi kalau orang lagi nyanyi, itu mungkin dia mantan dancer. Itu sudah terus. Opa, nanti jatuh. Karena apa? Rohnya bernyala untuk Tuhan. Jika dalam keadaan sakit tidak bisa memuji Tuhan, dalam keadaan bisa memuji Tuhan. Kenapa? Memuji Tuhan ada hubungan dengan rohnya. Maka jaga roh kita. Fisik boleh sakit, roh tidak boleh sakit. Memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kasih Tuhan di sini kasih yang terbaik. Bila perlu sampai lantai bawah gemetar, sampai resepsionis berkata, ada apa itu? Kok sampai di bawah gemetar? Televisi di bawah pada mati semua. Sound system di bawah pada mati semua. Yang mereka cuma dengar dari lantai 2 saja. Kenapa? Ada roh hidup di sini. Ada orang-orang yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, persyaratan yang kedua, kudus. Kudus artinya dipisahkan dan dikhususkan untuk Allah. Bertubuh kita harus dikhususkan untuk Tuhan Allah. Itu kudus. Maka kita berkata, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan menyerahkan tubuhmu kepada senjata kelaliman, tapi serahkan tubuhmu kepada Allah supaya dipakai sebagai senjata kebenaran. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, semua boleh dipakai oleh Tuhan. Kita boleh berkata, Tuhan ini hidupku, pakailah sesuai dengan kehendak. Ada sepasang kekasih yang ditegur oleh pendeta. Karena mereka ini minta maaf, bukan di sini, jangan tersinggung. Bukan di sini. Ini ceweknya worship leader, cowoknya pemain musik. Tapi ketahuan ternyata mereka sudah melakukan dosa zina di malam minggu. Ketahuan dilaporkan ke Pak Gembala. Pak Gembala panggil. Kenapa kalian berdua melakukan dosa ini? Kalian pelayan Tuhan. Yang cowoknya diam, ceweknya yang ngotot. Oh Pak, nggak masalah. Pertama kami saling cinta. Yang kedua, sebelum melakukan hubungan badan kami doa pembukaan. Doa penyembahan, doa penyerahan. Mengerikan sekali. Di dalam gereja kelihatan
membedakan mana malaikat, mana setan. Karena semuanya sama. Ketahuannya di mana? Ketahuannya di luar gereja dulu. Jadi pelayanan paling hidup, khotbah paling hidup itu di luar gereja, bukan di dalam gereja. Satu waktu ada pendeta khotbah, saudara-saudara, kita harus mengasihi istri kita, harus mencintai dia sepenuh hati. Nggak boleh memukul. Lalu tiba-tiba di samping jemaat ada ibu yang menangis. Ternyata ibu gembala. Dia menangis dan jemaatnya, ibu gembala, kenapa menangis? Saya berdoa dan pulang, bawa koper, dia ambil koper suaminya semua datang ke gereja. Ini koper siapa? Koper Bapak Gembala. Kenapa? Lebih baik dia tinggal di sini dan berkhotbah tentang kasih daripada di rumah dipukul tiap hari. Jadi praktek terbesar itu di luar. Jadi di gereja kita terima teori, prakteknya di luar. Lulus atau tidak di luar, bukan di sini. Kalau di sini itu kita bisa manipulasi data, bisa manipulasi body language kita. Salah, tapi di luar bagosip pemaki luar biasa. Berarti Paulus bilang apa? Jadilah teladan bagi orang percaya. Berarti lingkungan pertama dalam mempraktekkan teladan adalah lingkungan orang percaya. Ya. Kalau saudara tidak lolos di dalam lingkungan orang percaya, sulit di luar. Di luar orang bilang, wah apa mau kari bagus, keren. Dan sesama jemaat bilang, sama aja di luar gitu, di dalam hancur. Kalau di dalamnya bagus, di luarnya bagus, orang bilang memang begini. Bilang orang sebelah saudara, mau begini atau begini. Itu semua tergantung di luar nanti. Nah saudara-saudara, kita lanjut. Tubuh yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan ditujukan kepada Allah. Apakah tubuh saya ini berkenan kepada Allah dengan penampilannya? Cara berpakaian saya, apakah berkenan kepada Allah? Ini kadang-kadang ibu-ibu pergi ke pasar, itu setelannya luar biasa. Lipstick 40 cm, rambut kepang 8, pokoknya cakap benar. Parfum sebotol hampir habis. Tapi kalau di rumah begitu saja. Suami pulang kerja jadi malas, pada dasar ini itu aja dipakai. Udah bau apek, bolong sebelah kirinya, dekat paha yang bekas luka lagi. Bagaimana suami mau betah di rumah? Seorang istri bilang sama saya begini, Pak Pendeta, beta kecewa dengan istri. Saya kecewa dengan istri saya. Beta kecewa dengan istri. Kenapa? Pada waktu pacaran Pak Pendeta, diambil bunga mawar pagi-pagi, diberikan sama kita, lalu bilang, good morning my darling, I love you full. Kalau sekarang saudara Pak Pendeta, kenapa? Sekarang dia ambil bunga pepaya terus bilang tulis. Sakit hatiku Papa. Aku kecewa. Bilang orang di sebelah saudara, bahagia itu kita yang bangun. Tidak usah mengharapkan orang lain. Amin. Bayangkan, Bapak. Saya berikan contoh sederhana. Di sini siapa bapak-bapak yang setelah menikmati masakan ibu lalu bilang terima kasih sayang buat masakanmu. Keren. Ada? Ada? Sedang kalau kita makan di warung, makan di rumah makan, sudah bayar bilang terima kasih ya Mbak. Padahal sudah kita bayar itu makanan, kita bilang terima kasih ya Mbak. Kenapa bapak-bapak lagi nyaman di rumah makan? Karena sampai di sana, Mas, kenapa? Wah, langsung bapak kita kaget-kaget. Makan apa Mas? Sambal goreng. Pokoknya berbahaya bertahan di sana. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Bahagia itu kita yang bangun sendiri. Jadi kalau sudah tahu suatu pulang kerja jam berapa? Jam 5. Berarti persiapkan anak-anak mulai jam 10 untuk memberikan penyambutan pada jam 5 sore.
Mulai jam 10 ibu persiapkan diri, bersihkan kuku, pedikur, tekukur. Pokoknya yang bagus. Anak-anak dipersiapkan, dilatih. Lalu 4:30 semua sudah harus standby di halaman rumah. Begitu datang suaminya, bilang sama anak, siap gerak, maju. Anak-anak lari sambil berseru, hore, papi datang. Mama dari belakang, pipa pulang. Setelah sampai di rumah, tidak usah tanya pekerjaannya, masalah tidak usah. Bilang saja, capek ya Pak, sambil pijit pundaknya. Papi, mau minum apa dah? Kopi Tugu Buaya? Ada sebokan? Kopi tubruk? Atau mama yang tubruk harus? Ya bahagia sekali. Apa? Ya bahagia itu kita yang atur. Saya kalau pulang pelayanan, gua anak-anak berlarian, bapak pulang, mikir mana mama? Ibu kunci paling pertama. Jadi jangan coba bermasalah dengan ras terkuat di atas permukaan bumi yang bernama perempuan. Laki-laki kalau peleset, kita bilang peleset, di sini juga peleset, ngambek. Laki-laki kalau ngambek, itu obatnya banyak. Tapi kalau perempuan ngambek itu pusing 7 kali. Di sini yang pernah pacaran toh? Yang pernah pacaran pasti tahu. Terlambat 5 menit saja, udah mukanya berubah si cewek. Kenapa deh? Apa terganggu? Sudahlah, maafin. Nggak mau. Sakit kepala. Jangan kecewa. Kita juga begitu. Kalau mama udah kepala piring sakit, pusing 7 kali ini. Doa puasa pun tak mampu. Jadi saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penampilan kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Maka sebelum kemana-mana perhatikan. Saya perhatikan penampilan saya. Saya kulit hitam. Biasanya harus pakai hand body. Terus harus pakai bedak tipis supaya kelihatan kurang. Tapi kalau saya pakai bedaknya di lampu yang remang-remang, jadi kemudian. Jadi tubuh kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak, itu harus jadi pertanyaan supaya jangan karena penampilan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita di Kupang dikenal dengan CU juga celana umpan. Kalau celana umpan itu perempuan yang pakai celana pendek sampai di atas paha 50 cm. Kenapa nggak pakai celana dalam sekalian? Jadi berdosa kan? Lalu laki-laki kemudian bilang, matamu yang soal. Bukan mataku, pahamu yang bermasalah. Apa salahnya untuk rapat-rapat? Berikan yang terbaik buat Tuhan. Di Jakarta saya khotbah, aduh ini worship leader luar biasa. Itu yang atas ke bawah, bawah ke atas. Itu yang lagi worship leader, saudara-saudara satu tangan jatuh setengah mati ya. Dia harus tutup gini. Kalau dia duduk di bawah, depan lagi sudah tahu roknya pendek, dia paku kaki lagi. Sengsara kita di mimbar. Benar sengsara. Jadi korbannya itu lari kemana-mana. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan luar biasa. Haleluya. Tidak bisa lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, haleluya. Jadi tolong diperhatikan penampilan kita. Amin. Biar nama Tuhan dimuliakan. Lanjut. Jadi ibadah yang pertama mempersembahkan sesuatu, itu kita persembahkan ditujukan kepada Tuhan. Yang kedua, unsur yang kedua disebut pembaharuan. Mari kita lihat ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, ibadah ditandai dengan pembaharuan. Jadi kalau mempersembahkan sesuatu, persembahan ditujukan kepada Allah. Kalau pembaharuan itu butuh pembuktian keluar.
Jadi tanda bahwa saya sudah mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan ditandai dengan pembaharuan yang akan dilihat keluar oleh orang-orang di luar kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah mustahil, aneh dan ajaib kalau seseorang berkata dia beribadah tetapi tidak mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Tetap sama, aku masih seperti yang dulu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat penting, jangan kau menjadi serupa dengan dunia. Kata serupa menyatakan, menggambarkan, jangan kau mempunyai gaya hidup seperti dunia, lifestyle dunia, tidak usah. Dan ajaibnya pembaharuan mengerjakan dua hal. Yang pertama, pembaharuan mengerjakan perbedaan. Yang kedua, pembaharuan mencerdaskan roh kita. Pembaharuan mengerjakan perbedaan. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia. Ketika kita sudah dibaharui, maka kita tidak serupa dengan dunia. Kita tidak akan berkompromi dengan dunia, dengan segala sistem dan gaya hidupnya. Kan berbeda. Amin. Bila orang disuruh saudara, kita berbeda dengan dunia ini. Kita harus berani tampil beda. Saudara, gaya hidup kita tidak boleh sama dengan gaya hidup dunia ini. Pernah dengar percakapan antara kucing dan anjing? Suatu waktu anjing WhatsApp kucing di dalam dunia binatang. Cing, ayo kita berjumpa dulu di boulevard. Lalu mereka bertemu di boulevard. Lalu kucing tanya, anjing, kenapa kau menghubungi saya? Apa masalah? Anjing bilang begini, saya bingung dari kamu kucing. Kenapa setiap kali kamu buang air besar itu ditutup dengan pasir, ditutup dengan kotoran, dengan sampah? Kenapa? Kucing dengan santai menjawab, kebersihan itu bagian dari iman, coy. Nah sekarang kucing juga penasaran. Anjing, saya mau tanya sama kamu. Silakan. Kenapa setiap kali kencing harus angkat kaki sebelah? Apa? Kenapa setiap kali kencing harus angkat kaki sebelah? Anjing dengan santai menjawab, gaya itu perlu, bro. Maksud saya adalah, kalau anjing dan kucing saja mengerti gayanya masing-masing, apalagi anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan yang tidak mengerti gayanya, dia tidak kucing dah. Artinya harus tahu diri, siapa saya. Saya anak Tuhan. Saya anak raja di atas segala raja. Jangan bikin diri seperti anak pengemis. Jadi minta-minta tidak jelas. Orang minta sumbangan korban Gorontalo, bukan nyanyi lagu sedih-sedih, ini lagu dangdut. Ayo goyang bang, ayo goyang. Tapi saya bilang, ini orang bencana alam atau pesta? Kalau bencana alam nyanyi lagu sedih-sedih supaya orang itu terjamah. Ini nyanyi lagu dangdut, goyang koplo. Akhirnya orang mau kasih 10.000 jadi 2.000. Harus tahu diri. Bilang orang itu sama saudara, tahu diri kamu. Kamu anak Tuhan, bukan anak setan. Kamu anak rakyat segala raja, bukan anak Pak RT. Berarti gaya hidup kita gaya hidup kerajaan Allah. Beda, ya. Pendeta pun belum tentu mempunyai gaya hidup kerajaan Allah. Kalau di hadapan Tuhan bukan pendeta, bukan evangelis, bukan vikaris, tapi di hadapan Tuhan siapa yang sudah ditebus, itulah anak-anak. Maka kita harus beda. Kita harus seperti ikan yang di dalam laut, sekalipun di laut tidak pernah diasinkan oleh laut. Siapa di sini yang masak ikan tidak pakai garam? Kan sudah asin dia kan, tak usah pakai garam. Bisa melayang ke piring. Gara-garanya ada garam. Anak Tuhan demikian. Walaupun kita ada di tengah dunia, kita tidak harus terbawa arus dunia. Ikan mana yang terbawa arus? Ikan mati.